Kita ketemu lagi. Yes. Ya. Waduh. Kali ini di kantor Excelis ya. Kantor Excelis yang kedua ini. Iya, ya. Kalau yang kemarin kan training center kita, Pak. Baik. Ya, kalau yang ini ya head office lah. Mantap. Senang ini. Thank you dapat kenal semua tempatnya Excelis bekerja ya, berkarya. Oke. Iya. Nah, seru ya pembicaraan kita dari kemarin ya, Pak Pram ya. Mantap. Nah, Saya menikmati juga iya. obrolannya mantap. Nah, ini makanya kita mau gali lebih dalam lagi nih. Tetapi ya seperti biasa Pak Pram nggak apa-apa buka aja. Bisa buka ya. Iya, kalau saya kan udah pakai protokol kesehatan ya, Siap. gitu loh. Ya, Supaya lebih semua jelas di juga sini, suaranya. Iya, termasuk kameramen juga udah pakai protokol kesehatan. Iya. Soalnya ada yang nanya juga Pak Pram Iya. di kolom komentar. Iya. Gitu. Kok Pak Pram nggak pakai protokol? Kita pakai protokol ya Pak ya. Cuman biar Dari awal pakai dulu ya. dari awal kita sudah pakai protokol Iya, kesehatan, dari jadi semua sudah jaga ya, semuanya pada pakai gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, karena kita sangat peduli ya tentang hal itu. Ya. Yes. Pak Pram, bicara soal kembali ke Goals to 50 kita nih Pak Pram, ya. Iya. Ya ini namanya bertambah umur ya Pak. Iya. Nah, bertambah umur. Dari kepala 4 mau masuk kepala 5. Iya, masuk kepala 5. Ya, kalau dari anak-anak juga namanya nambah dewasa, Yes. gitu ya. Terus yang dewasa bertambah Tambah tua. Tambah tua, bro. Tapi karena dari aspek rohani malah belum tentu tambah dewasa ya Pak. Nah, itu dia. Betul. Karena usia tidak sejalan dengan maturity atau kedewasaan seseorang, cuman tidak selalu dihitung dari usianya. Dulu ada film silat itu namanya Bocah Tua Nakal. Copetong, nggak tahu siapa itu namanya, Iya, itu saya lupa Copetong. itu. Usianya tua tapi kelakuannya kayak Seperti anak-anak, bocah, kayak iya. seperti bocah ya. Tapi gara-gara dia jadi asik tuh nonton film silatnya dulu. Saya nonton juga. Makanya salah satu poin penting, jangan cuman banyak di jumlah umur, tetapi malah nggak dewasa. Nah, itu yang harus kita jaga. Ya, jangan umurnya sudah banyak tapi karakternya, attitude-nya dan sebagainya, perilakunya Masih seperti anak-anak. seperti anak-anak. Banyak yang kayak gitu Pak. Nah, itu dia. Lucu sih tapi gemesin gitu. Iya, kalau anak-anak kan misalnya Iya. suka mau menang sendiri Pak. Iya, Masih anak-anak iya. ya. Suka temperamental. Uring-uringan nggak ada tempat. Yang tua juga begitu ya Pak. Yang tua jangan-jangan udah bertobat lebih gila lagi kan begitu ya. Bisa lebih parah lagi. Wow. Tapi itu bagaimana tuh Pak supaya ya dengan bertambah umur seharusnya rohani kita juga semakin dewasa. Salah satu poin tentang gereja yang mempelai Kristus, gereja kita ini disebut the bride of Christ, mempelai Kristus. Saya belajar bahwa ada 3 kriteria yang Tuhan mau dengan mempelainya, dengan gerejanya, dengan kita semua. Yang pertama itu tadi, dewasa. Kristus tidak akan mengawini gereja yang masih kanak-kanak. Iya. Dia pria sejati. Ya, kalau dibilang jenis kelamin, dia pria sejati yang sempurna. Dia tidak akan menikahi gereja yang masih kanak-kanak. Tapi dia berharap gerejanya gereja yang sudah mature, yang dewasa, yang memang sudah siap masuk dalam pernikahan yang kudus bersama dia. Ini bahasa Alkitab tentang betapa dia mencintai kita. Seperti suami mencintai istrinya, bahkan rela keluar dari keluarga, rela keluar dari dan bersatu dengan istrinya. Sebagai pasangan bukan lagi 2 tapi 1. Nah, Kristus juga sama. Makanya jangan hanya lama jadi Kristen, sudah lama pelayanan. Lama is okay, tapi pastikan juga dewasa. Bahkan kata dewasa atau kedewasaan itu bisa ditempuh bukan lagi dengan lamanya usia atau sekian waktu. No. Kalau bisa bikin percepatan, berapa waktu kenal Tuhan, belajar sungguh-sungguh kebenarannya, terus mencapai kedewasaan yang prima. Nah, salah satu tanda kedewasaan yang harus terjadi dengan kita, kata Ibrani 4 adalah dapat atau bisa terima makanan keras, bro. Nah, di surat Ibrani itu pernah ada kata, kamu itu dilihat dari sudut waktu, mestinya jadi pengajar, jadi guru. Ya, tapi ternyata kamu malah perlu diajar.
Kamu nggak bisa dikasih makanan keras. Dikasih makanan keras diare dia. Kamu harus minum susu yang lunak-lunak. Nah, Tuhan mau gerejanya, kita semua yang adalah mempelainya, menjadi dewasa rohani. Saya pun jangan cuma usia mau ke 50 atau satu kali akan nyampe ke 50 tahun. No. Pastikan jangan cuma 50-nya yang dicapai, tapi mature betul-betul. Dewasa betul-betul. Nah, Ibrani mengajarkan salah satu tanda kedewasaan itu bisa terima makanan keras. Nah, dalam konteks rohani seperti apa Pak yang disebut makanan keras? Nah, dulu orang mengajarkan begini, orang yang dewasa yang bisa terima makanan keras itu yang dengar khotbah-khotbah yang salib, begitu-gitu, yang penyangkalan diri, yang bukan berkat-berkat melulu, sukses-sukses melulu. Saya pikir tidak seperti itu. Walaupun saya pun pernah mendengar ada hamba Tuhan yang mengajar, wah gereja kita, jemaat kita jemaat yang dewasa, kita nggak lagi dengar soal berkat, kita nggak lagi dengar soal sukses-sukses, berita kita salib Kristus, berita kita penyangkalan diri, bahkan mungkin kadang-kadang mengambil keputusan rela miskin di sini, asal kaya di surga, dan sebagainya. Ya. Sampai satu kali saya punya perenungan bahwa kedewasaan yang sejati bukan juga seperti itu. Bukan juga seperti itu. Tapi kata dewasa yang kata Ibrani ditandai dengan bisa terima makanan keras adalah ketika ngalamin sesuatu yang dia tidak harapkan dalam hidupnya, reaksinya tetap benar. Responnya tetap benar. Wah, itu dewasa. Itu dewasa. Bukan sekedar suka terima makanan keras yang beritanya yang salib atau apa. Contohnya di Alkitab yang saya lihat seperti itu adalah Raja Herodes. Raja Herodes itu Alkitab bilang suka undang Yohanes Pembaptis khotbah di istananya. Jadi Yohanes Pembaptis itu pendeta istana itu, bro. Hamba Tuhan yang khotbahnya di istana raja karena Herodes demen sekali dengar khotbahnya. Dan ingat loh, Yohanes Pembaptis tidak pernah khotbah yang remeh-remeh, yang apa ya, cuman berkat lah, sukses lah. Oh, kadang-kadang dia berkata bertobatlah kamu. Kamu keturunan ular beludak, kadang-kadang ngomongnya begitu, bro. Ya tak? Bahkan ingat, Yohanes Pembaptis pun akhirnya ngomong sama Raja Herodes bahwa haram bagimu mengambil istri saudaramu menjadi istrimu, karena Herodes waktu itu ambil istri saudaranya, dia selingkuhin lah istrinya, tapi karena dia raja dia lakukan itu. Dan Yohanes ngomong itu, dan gara-gara itu Yohanes terpenggal kepalanya, bro. Artinya, apakah Herodes yang suka undang dan dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis adalah orang yang dewasa rohaninya? Tidak. Ngerti ya? Dari perenungan saya di situ, saya dengar beberapa hamba Tuhan bilang dewasa itu suka dengar khotbah soal salib, penyangkalan diri yang bukan cuma berkat atau sukses. Saya pikir tidak sepenuhnya tepat seperti itu. Saya punya perenungan, dan itu juga harus terjadi dalam hidup saya yang menuju usia 50 ini. Bukan cuma usianya tambah besar, tambah banyak, tapi rohani saya harus makin dewasa. Harus ditandai dengan ketika ngalamin sesuatu yang kita tidak harapkan. Tahu-tahu ngalamin ini itu, ada sakit, pernah operasi, kemalingan, bro. Waduh, tapi reaksinya tetap betul. Responnya tetap benar. Seperti yang Tuhan mau. Itu baru dewasa di dalam Tuhan. Dilihat dari reaksinya terhadap sesuatu yang datang. Termasuk sesuatu yang kelihatannya enak. Dipuji, dikasih berkat banyak, besar. Tapi orang yang dewasa tidak sampai kalah dalam pujian. Ada satu teman punya kalimat begini, ingat, di dalam setiap pujian ada ujian loh. Wow. Wah, dan sebaliknya di dalam setiap ada ujian. Ada ujian. Wow. Dalam setiap ujian yang kamu terima, hati-hati loh, ada ujian di baliknya. Kamu salah bereaksi, bisa arogan, bisa sombong, bisa lupa diri. Tapi sebaliknya, di balik setiap ujian bisa jadi ada pujian. Kalau kita reaksinya benar, menanggapi benar soal itu. Iya. Nah, kalau yang ini Pak Pram, tadi kan bilang misalnya ini ada dua hal nih ya, berarti ya. Yang pertama kan kita bicara soal menghadapi yang sulit, Pak. Iya. Ya apalagi yang sekarang nggak kan enak, yang nggak enak ya. Yang enak ya, seperti sekarang kan musim pandemi ya, Pak ya. Iya. Jadi ada orang yang mungkin terkena sakit, atau bahkan sampai kehilangan anggota keluarga. Benar.
atau dari sisi ekonomi Pak kehilangan pekerjaan, Iya. atau usahanya makin sulit, Iya. ya. Nah itu biasanya manusia kalau terkena seperti itu akan kecewa, Betul. akan marah, Iya. bahkan mungkin menyalahkan Tuhan ya Pak. Iya. Bisa jadi. Bisa seperti itu Bisa ya. jadi. Makanya disitulah poin kedewasaan dituntut dari kita. Berarti dia seharusnya bereaksi benar ketika Bereaksi dia yang mengalami benar. seperti itu. Responlah yang benar. Hmm. Contoh ini, contoh. Hmm. Saya satu kali diundang di satu gereja untuk KKR nih. Gereja cukup besar di sebuah kota besar lah di Jawa. Iya. Ternyata selain undang saya sebagai pembicara di KKR, dia undang juga seorang worship leader. Hmm. Malah kita tuh nggak janjian bisa terbang dari Jakarta ke kota itu bersamaan loh bro. Satu pesawat. Oh, oke. Duduknya jejer lagi saya dengan si worship leader ini. Oke. Sampai kita tanya, kamu mau pelayanan di mana di kota ini? Kita tujuannya sama nih, naik pesawat yang sama. Dia sebut nama gereja ini, lu kok sama? Iya. Oh berarti saya yang khotbah, dia yang pimpin pujian. Gitu bro. Nyampe di tempat tujuan, kita itu bisa dijemput dengan dua orang yang berbeda. Saya nggak ngerti. Tapi yang pasti ya saya ngikut aja Pak Pram dengan keluarga ini ya. Terus worship leader yang saya kenal ini dengan keluarga yang lain dari gereja yang sama. Saya baru ngerti malamnya bro. Setelah kita selesai ibadah bersama, Tuhan memberkati acara kita. Ya lalu kan diajak makan malam tuh. Baru itu worship leader yang kenal saya dan saya juga kenal dia. Baru kita ngomong, Pak Pram tidur di mana katanya gitu. Terus saya bilang, saya tidur di pastori gereja. Saya disiapin di pastori gereja. Oh gitu. Saya tanya balik dong bro. Lah kamu tidur di mana? Dia bilang, saya di Novotel. Coba bro. Wah itu saya kayak bisa bergeledek. Padahal sesuatu yang biasa. Tapi buat saya, kenapa saya no hotel, dia no hotel bro. Aduh. Dan kita sebagai manusia ya biasa lah Pak ya, pasti ada perasaan seperti itu. Saya jadi nggak suka. Manusiawi saya bilang, kenapa WL lebih tinggi dari kamu? Dia di hotel kan, kamu di pastori. Dan sorry, pastorinya bukan pastori yang bagus atau enggak. Malah biasa lah, ya pastori biasa. Tempat untuk tidur gitu aja. Sementara ini Novotel mungkin bintang 4 atau bintang berapa itu. Jadi manusiawi saya nggak terima itu bro. Sepanjang makan malam ngobrol, saya makan tapi nggak kenyang bro. Sakit hati. Makanan enak jadi gak enak. Gara-gara dia Novotel, saya no hotel bro. Aduh. Coba. Tapi disitulah saya sadar bahwa saya yang khotbah di KKR ternyata not mature in Christ. Belum dewasa. Lah reaksinya keliru toh. Reaksinya nggak suka. Reaksinya marah. Kenapa gereja ini membedakan saya? Saya, setahu saya loh ya, singer sama pembicara ya pembicara nomor satu. Itu kan hamba Tuhan, biasanya yang paling nomor satu. Ini seperti dibalik. Berarti worship leadernya tenang ya Pak? Saya nggak sebut nama. Nggak enak bro, nggak etis. Ya. Tapi beberapa temen yang ngerti mungkin tahu ini ya cerita ini. Karena beberapa ada di tempat, jadi mereka bilang, wah kau Pram, apa yang terjadi? Aku bilang, saya marah. Saya seperti di nomor 2 kan. Reaksi saya jadi tadi tuh, saya makan tapi aku nggak merasa kenyang karena sakit hati. Tapi disitulah saya belajar bahwa saya belum dewasa di dalam Tuhan. Reaksi saya salah, respon saya keliru. Saya pahit dengan diperlakukan beda. Apalagi ini worship leader saya pembicara Coba yang diperlakukan seperti itu pendeta yang lebih terkenal dari saya, ya mungkin aku nggak marah. Tapi ini WL bro. Waduh, saya sampai jengkel. Tapi disitulah saya belajar, kamu belum dewasa di dalam Tuhan. Dikasih makanan keras, diare saya. Diare, respon saya nggak benar. Wow, ini kesaksian yang sangat jujur ini. Terus terang Pak Pram, buat saya ini jadi terberkati ya dari itu. Jadi ya pendeta juga manusia ya Pak. Iya. Dan memang Pak Pram ya perlu memang ada ya Tuhan izinkan pengujian seperti itu ya Pak. Itu untuk membawa Pak Pram mata pelajaran wajib tuh bro. Kedewasaan itu mata pelajaran wajib dan nilainya nggak boleh C. Mesti di atas C, kalau C ngulang bro. Dan kita biasanya sebagai
jemaat gitu ya, Iya. biasanya tanda kutip ada istilahnya take it for granted, Pak. Oke. Ya kita menerima ya namanya hamba Tuhan ya memang harus level kerohaniannya udah langsung ke situ gitu ya. Padahal Ternyata itu pun tidak butuh otomatis. butuh proses. Proses. Jadi Saya dewasa ngalami, itu saya udah proses. mungkin ya hari itu gereja yang undang saya udah melihat saya misalnya hamba Tuhan dari Jakarta ini gitu ya, kelas Jakarta ibu kota lah istilahnya begitu. Tapi kenyataannya saya belum dewasa. Wow. Dan itu saya ngajak bahwa Pram, kamu mesti berubah. Be mature in Christ. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Dan Ibrani mengatakan dikasih makanan keras, reaksinya betul. Sampai makanan keras itu diolah jadi vitamin, jadi gizi itu membuat pertumbuhan yang lebih dahsyat lagi. Wah, terima kasih nih Pak atas sharing kesaksiannya. Jadi kita jadi lebih memahami maksudnya respon benar itu apa Pak. Iya. Ternyata nggak mudah ya Pak respon benar ya Pak ya. Susah. Saya pun kalau di posisi Pak Pram seperti itu mungkin lebih Iya. lebih gila lagi kali ya. Lebih kesal Pak. Mungkin saya tinggal langsung. Di situ kedewasaan ternyata berhubungan juga dengan humbleness, kerendahan hati. Iya. Kedewasaan tuh di Wow. situ terhubung di banyak hal. Kerendahan hati. Kalau sudah merasa dirinya siapa-siapa, wah sudah berat itu bro. Biasanya tidak akan tahan diperlakukan seperti itu. Iya. Selama kita sadar bahwa I am nothing, saya ini bukan siapa-siapa, aman malah bro. Makanya saya tidak mau ganti nama saya bro. Oh. Ada orang tanya, Pak, kenapa namamu tidak nama Alkitab? Ya Yeremia ke Timotius ke itu hamba-hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan sejak muda. Saya nggak mau, saya bilang dari awal saya bertobat dibaptis, gereja kasih saya nama Alkitab, saya bilang saya nggak mau pakai. Kenapa? Karena saya memang dari awal sudah nangkep ini. Ganti karakter lebih baik daripada sekedar ganti nama. Wow. Ganti kebiasaan jauh lebih penting daripada sekedar ganti nama Alkitab begitu. Iya toh? Nah, nama Pramono buat saya itu saya bersyukur. Saya mengartikan secara ngawur ini, secara seenak saya. Pra itu artinya sebelum, Oke. pra sejarah kan, pra Iya. itu sebelum pranikah gitu ya. Mono itu satu atau tunggal, monoteisme. Oke. Jadi Pramono itu artinya sebelum satu bro. Wah, keren. Itu harus saya ingat itu. Ini kan ini Keren. bicara soal usia saya Iya, yang menjelang iya, 50. iya. Saya tidak pernah mau ganti nama, saya mau pilih ganti tabiat, ganti kebiasaan, ganti menjadi karakter yang baru dalam Kristus. Sampai nama pun saya pertahankan tetap pakai nama Pramono Limanto karena nama itu saya artikan secara bebas menurut pikiran saya Kalau bahwa saya nama Matius bukannya karena diganti Pak, dari sononya udah begitu. sudah Kristen sejak lahir. Matius, adiknya Markus ya. Jadi kalau Iya, mau iya. murtad mesti ke nama Pak. Nah, cuman itu artinya gini, saya pun diingatkan. Begitu saya merasa siapa-siapa, bukan lagi merasa bukan siapa-siapa, aku harus ingat nama saya. Kamu itu sebelum satu, kamu itu zero. Hanya gara-gara Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu jadi seperti hero di dalam Tuhan. Tapi kamu mestinya zero. Ya. Nah satu lagi Pak, Tadi kan kita bicara kalau ngalamin yang nggak enak nih Pak. Iya. Tapi tadi Pak Pram juga bilang bahkan kalau kita mengalami yang enak Pak, di dalam situ juga ada ujian. Di dalam ujian ada ujian. Atau misalnya kita diberikan bukan ujian, tapi misalnya kenikmatan hidup, misalnya kekayaan apa, malah justru seringkali ini yang bikin orang jatuh ya Pak ya. Benar. Kalau tidak jaga-jaga, itu tadi dua kutub ini adalah dua tempat peperangan kita. Mau dipuji atau mau diuji, ini dua-dua kutub yang kalau kita lengah kita bisa dibuat jatuh di dalamnya. Nah, contohnya satu kali diberi kenikmatan, ada anak-anak rohani bro yang suka memberkati saya, khususnya kemarin di masa-masa pandemi, di mana pelayanan di reschedule, cancel dan sebagainya. Itu kalau saya tidak jaga hati bro, wah saya ngomong kurang terus aja bro. Nggak punya uang aja ngomongnya supaya mereka ngasih terus. Wong toh pelayanan juga di reschedule semua. Tapi saya belajar menjaga hati supaya tidak pernah bergantung dengan siapapun. Kadang-kadang saya mengingatkan, betulkah ini bulan jatah saya? Jangan-jangan ini jatah hamba Tuhan yang lain loh. Jatah gereja atau jatah pelayanan dan pergerakan yang lain. Kamu kan bulan depan, bulan yang lalu udah kasih. Masa bulan ini ngasih lagi? Saya ngatakan itu bukan karena saya tidak doyan duit bro, bukan.
Tapi kita butuh lah Pak ya, namanya butuh buat kehidupan. Tapi saya jaga supaya saya tidak pernah bergantung. Nah, ini ada satu cerita juga yang mungkin yang memberi saya tidak sadar, tapi ini yang terjadi. Jadi ada satu tempat ngisi yang Tuhan sedang percayakan. Kemarin waktunya kita ngisi, Bro. Beli tempat tidur, kasur ya, beli freezer atau lemari es, beli mesin cuci. Ya, waktu tempat itu selesai dan saya mesti ngisi, tahu-tahu saya dapat berkat, Bro. Keluarga di Surabaya, di mana saya berasal, menjual rumah keluarga. Saya dapat berkat dari rumah orang tua yang dijual. Akhirnya kami 5 bersaudara toh, semua dibagi rata, Bro. Saya katakan sudah, nggak usah lah, wong saya juga udah ada rumah, udah uangnya dipakai aja untuk saudara-saudara saya di Surabaya, gitu. Tapi namanya cici, koko, adik, semua ingin adil. Akhirnya saya tetap diberkati. Nah, momentum saya terima berkat dari penjualan aset keluarga di Surabaya itu momentum saya mau isi tempat misi baru itu, mau beli kasur, mau beli lemari es, mau beli mesin cuci dan sebagainya gitu, Bro. Ya udah, tahu-tahu, Bro, dalam perjalanan menuju tempat itu mau beli-beli, ada rekan yang kirim berkat tanpa saya tahu. Dia kirim sejumlah uang dengan tulisan begini, untuk beli kasur dan tempat tidur. Di tempat yang baru, tempat misi yang baru ada 3 kamar, jadi saya perlu nyiapin 3 kasur. Dia kirim berkat tulisannya itu, tapi saya nggak tahu, Bro. Saya nggak tahu. Saya datang ke satu kota yang dekat dengan tempat misi baru, beli-beli toh. Beli kasur lah, beli lemari es, beli apa. Waktu saya beli-beli, ada rekan di kota itu yang antar saya. Bayarin, Bro. Tahu-tahu, udah Pak Pram, loh saya belum bayar kok sudah. Udah beres katanya gitu, udah Pak Pram milih ini, udah Pak ditinggal. Saya bilang jangan Pak, katanya gitu, sudah selesai Pak. Tak lihat ternyata dia yang bayar. Jadi saya waktu itu beli kasur 3 untuk 3 kamar saya di sana, jadi dia bayar. Wah, daging saya berkata, baru dapat duit dari Surabaya, mau dipakai beli kok ada temen yang bayarin, gitu. Saya bilang sudah tidak mau, tapi dia tetap kami mau kasih. Begitu saya tahu bahwa ada saldo masuk di rekening saya cek loh, ada uang tambahan sekian banyak. Begitu saya cek, ternyata ada tulisannya untuk beli kasur, beli ngisi tempat misi baru. Sejumlah uang yang tidak sedikit, Bro. Wah, daging saya malah berkata begini, wih, dapat berkat dari keluarga. Ada orang ngirim duit nggak ngomong-ngomong, baru saya tahunya setelah saya cek mobile banking saya. Ada yang bayarin waktu saya beli ini. Maunya jadi dia. triple Triple. Nah, tapi itu saya belajar, saya mesti bener ini. Reaksi saya ketika diberkatin kayak begini. Masa 3 gua ambil gitu. Wah, akhirnya tuh saya memutuskan untuk mengembalikan yang teman yang sudah nganter-nganter itu, saya transfer balik. Saya tahu nomor rekeningnya karena beberapa kali ada urusan apa-apa, dia yang ngaturin, saya bayarnya ke rekeningnya gitu. Saya transfer balik. Marah, Bro, dia. Gimana sih kok Pram? Kita mau ngasih baik-baik atau dengan sukacita kok Pram kembaliin, kenapa? Terus saya bilang, aku udah diberkati. Sudah, kamu sudah banyak membantu saya. Enough lah. Dan saya tahu kamu juga masih ada beberapa hal yang mesti dikerjakan, buat itu aja. Tapi rekan ini sempat salah paham dengan saya, kenapa kok apa yang dia kasih dia tolak. Sampai akhirnya saya menjelaskan, saya tidak selalu tahan loh diberkatin duit loh. Makanya saya lagi mengajar diri saya supaya tidak seperti itu. Dan ternyata betul itu tadi, ada yang ngirimin juga memang untuk kasur. Masa 3 kali ya bilang gitu. Waduh, keluarga Surabaya memberkati, kamu memberkati, ini memberkati. Wah, no. Saya mesti ngelatih diri saya. Disitulah saya belajar. Bukan karena saya hebat, no. Saya belajar. Itu tadi, di saat nyaman, hati-hati kenyamanan meninabobokan kamu dan menjegalmu. Tapi di saat yang tidak enak, jangan reaksimu salah. Iya, belajar bereaksi yang tepat. Itu baru dewasa di dalam Tuhan. Dan itu yang penting. Kita mesti memenangkan 2 area ini. Berarti di dalam dewasa itu memang harus ada upaya untuk melatih dan mendisiplinkan diri ya Pak? Saya punya kalimat begini, karakter Kristus itu bukan bawaan lahir.
bawaan lahir kita itu malah bohong, sombong. Karena kita ada dosa turunan. Dosa turunan. Begitu lahir, sudah lahir dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Itu bawaan. Tetapi karakter ilahi, value-value kerajaan Allah itu nggak bawaan lahir. Itu yang malah harus dilahirkan. Tak kala kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus itu lahir, lalu ditumbuhkan. Gimana cara numbuhkannya? Latihan kayak begini. Mau dipuji, nggak terbang. Mau difitnah, nggak tumbang. Wah, itu dewasa itu, bro. Dipuji, nggak terbang. Dihina, nggak tumbang. Kita nggak mau hidup kalau dipuji orang. Tapi kita juga nggak mau mati gara-gara dimaki orang. Gitu, kita mau menempatkan diri kita tepat. Dimaki, kita nggak hancur. Dipuji-puji, kita nggak lupa diri. Ya, kalau memang mendengar seperti itu, memang di satu aspek kita merasa, wah ternyata menjadi dewasa itu sulit. Memang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, tetapi dengan kita berhasil melewati itu semua, justru kita menjadi kokoh dan teguh ya Pak ya, dalam menghadapi segala macam situasi ya. Bener. Wow. Itu perlu latihan. Kalau toh gagal, ya coba lagi. Kalau toh belum berhasil, ya coba lagi. Sampai kalau dicoba terus, ditrain terus, jadi ahli. Makanya saya punya kata, bisa salah, tapi lama-lama tidak biasa berbuat salah. Gitu. Bisa salah, biasa, tapi jangan biasa berbuat salah. Wah, belum sempurna toh, Iya. berarti masih bisa salah toh. Iya. Tapi kita nggak mau jadi orang-orang yang biasa berbuat kesalahan. Masih bisa jatuh dalam dosa, bisa, wong belum sempurna. Iya. Tapi kami nggak mau langganan jatuh dalam dosa. Seperti itu. Itu makanya disebut makin lama menjadi semakin seperti Kristus ya Pak. That's right. Dari hari ke sehari diubah, dari hari ke sehari diperbarui, sampai ujungnya yang kemarin bro, yang metamorfosis itu bro, sampai jadi seperti Kristus. Dan kitanya pun juga semakin hilang ya Pak ya, yang timbulan pribadi Kristus. Itu esensi kekristenan. Wow. Esensi kekristenan itu Yohanes 3:30. Dia harus makin bertambah-tambah, ku harus makin berkurang-kurang. Keakuan tadi tuh Pak. That's right, benar. Karena itu yang bahasa saya gini, itu yang lebih setan dari setan. Ego kita itu bro, itu lebih setan dari setan itu. Setan yang setan beneran udah dikalahkan oleh Yesus di atas Kalvari. Tetapi setan yang namanya ego kita, itu sebelum kita menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan pun tidak bisa menghancurkannya. Nunggu kita mau menyerahkan ego kita dihabisin, baru Tuhan bisa berkarya. Nah itulah esensi kekristenan. Yohanes 3:30 itu harus sampai terjadinya Galatia 2:20. Kalau Bro Matius ingat Galatia 2:20 itu bunyinya begini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Wah itu dewasa penuh itu ternyata makin serupa dengan Kristus. Makin serupa. Wah ini sebuah sharing yang sangat memberkati Pak Pram. Ya ini luar biasa sekali, thank you banget Pak Pram. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya bahwa ya kita jadi seorang Kristen jangan berbetah-betah lama menjadi anak-anak terus. Ya kita harus mau melatih diri, menempa diri menjadi dewasa. Pak. Yes. Ya. Karena ingat tadi Yesus tidak mengawinin anak-anak. Yes. Dia mengawinin mempelainya yang sudah mature, sudah dewasa. Oke. Gitu. Wah, oke kalau gitu thank you banget ya Pak Pram atas sharingnya kali ini ya. Dengan semakin bertambah menuju Goes to 50 harus semakin dewasa ya, kita juga belajar dari kehidupan Pak Pram. Memang tidak mudah ya. Tantangan itu banyak, tapi pada dasarnya kalau kita mau pasti dimampukan sama Tuhan. oleh Tuhan. Betul. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you banget Pak Pram. Sama-sama. Ya. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya, Yes. Jangan lupa ya diklik, di like, di subscribe. Yes. Supaya nanti kalau ada episode yang baru, Anda dihubungi. langsung ternotifikasi gitu ya. Siap. Oke, kalau gitu thank you Pak Pram. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. God bless you semua. God bless you.